Pada saat itu saya mengerjakan sholat malam. Salat saya dalam keadaan mata terpejam dengan dzikir silin asrof. Pada saat dzikir itu saya merasa ada sosok berdiri berjubah putih, lalu duduk bersimpuh menyembah pada saya. Mohon penjelasannya. Cukup sekian. Duduk bersimpuh menyembah di pangkuan saya. Dari saya sekian, Gus, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah garangan si jubah putih? Lah gitu toh. Ingat, ketika kita khalwat secara khusus, biasanya itu yang sering terjadi secara tempat sepi ini ulung ya. Ingat, ketika kita khalwat, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, manakala jenengan tadi memfungsikan dzikir sirul asrar, maka itu adalah salah satu warid yang diutus Allah. Siapa warid itu? Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Nyun tanglet Pak, bagaimana tata cara kholwat yang benar? Apakah harus dalam keadaan atau keadaan yang sunyi sepi, atau kita kholwat atau suluk dalam keramaian juga bisa? Misalkan bisa, gimana caranya? Gitu. Kemudian yang kedua, tadi dalam aktivitas apapun kita nisbatkan bisa begini dan begitu, itu karena adanya hidup, dan hidup sendiri itu adalah Allah. Apakah hidup itu Allah atau hidup itu yang punya Allah? Terima kasih. Pertama, tentang kholwat. Apa sih makna kholwat? Ada yang mengatakan kholwat itu sama uzlah, bisa dikatakan solo, topo broto, meditasi, sama. Artinya adalah yakfur bittauhid wa yu'min billah. Ruhaniyah meninggalkan kesenangan duniawiyah, bukan jasmani loh Pak, ruhaniyah. Meninggalkan selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Setelah melepaskan selain Allah ruhaniyah itu, wa yu'min billah, maka dia akan hanya beriman pada Allah, hanya bertemu, bercinta, bersenggama hanya dengan Allah, bukan Allah nama yang kumaksud ya. Itu makna daripada kholwat. Pertanyaannya, apakah kholwat itu bisa dilakukan di tempat keramaian? Kalau bisa, bagaimana caranya? Buka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. 25 itu di tempat ramai, 26 itu di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi. Terus bagaimana di tempat yang ramai, di tengah-tengah masyarakat, di tengah kita kerja apapun, di tengah kita bergaul dengan apapun, di tengah-tengah kita berbicara dengan siapapun. Jasmani ini repot urusan makhluk, ruhaninya harus bisa bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Bagi pemula zikir ini biasanya sertakan juga zikir sir, walaupun sir atau khafi itu bukan sebagai kunci.
Itu hanya sebagai pengingat, pendorong supaya sirul asrar jenengan iki terus. Aslinya kuncinya sirul asrar. Tapi nanti kalau sudah terbiasa nggak pakai khofi, dikir khofi atau gak kopi lho Pak ya, utawa sir Allah yang nyebut itu langsung ruhaniyah sampai niki tajali di situ. Kalau sudah terbiasa begitu Pak, itu caranya untuk menemui Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Biasanya ini ditakuti ahli apa? Ahli kasyaf. Tahu ahli kasyaf? Orang yang tahu akan terjadi. Orang yang tahu isi hati orang. Orang yang tahu kliwar-kliwere malaikat, atau orang yang tahu kliwar-kliwernya apa? Kliwar-kliwer itu Pak. Bahasa Indonesia kliwar-kliwer dulu. Mondar mandirnya jin iblis tahu. Iki ahli kasyaf, bukan ahli ma'rifat Pak ya, bukan. Dia takut pada orang yang ruhaniyahnya itu kemusyahadah. Musyahadah di atas muka syafa Pak. Dia takut musuh orang itu. Ahli kasyaf nih loh Pak. Dia tahu bisnis sampean akan hancur, itu tahu. Ahli kasyaf itu. Tapi kalau ketamon ya Pak, kedatangan tamu orang yang ruhaniyahnya itu sudah sambung klik ke akad pada Allah, dia paling ditakuti itu, paling takut. Ada setrum tersendiri, dia nggak mampu. Biasanya gitu Pak, biasanya begitu. Loh, sampean kok wani ngomong no? Iya, aku yo mantan wong bejat, aku yo wan. Bejat nang Allah. Semua diri kita mantan Pak. Mantan orang kafir. Ruhaniyah itu maksud saya. Jadi kembali lagi pada cara bagaimana kita melaksanakan pertemuan terhadap Allah dikala jasad ini sibuk urusan dunia. Cuman barometernya di surat Al-Kahfi ayat 2, ayat 110. Ayat yang terakhir. Ada 2 syarat kau akan bisa bertemu Allah, baik secara umum rame atau secara khusus yang disebut sunyi. Apa? Hanya 2. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Kau harus terus mendawamkan zikir sirul asrar. Itulah yang disebut fal ya'mal amalan solihan. Fal ya'mal itu apa? Kalimah perintah Pak. Diperintahkan Anda amalan soleh di mata Allah. Lakuni roh kang bagus yaiku husnu nata iju husnil a'mal. Bagusnya ruhaniyah itu tatkala mingkol bin zahidin, hati yang condong zuhud ing ngersane Allah. Iki laku sing bagus. Nek laku bagus jasmani ya salat, ya ninggalno larangan, jalakno pren. Iki jasmani iki kok ya dadi lemah, asale teko lemah dadi lemah maneh. Utuh jasadmu. Terus kayak apa? Nek jasadmu utuh, umpama dikubur bertahun-tahun. Kalau kula mengatakan, oh sak melekine awakmu, wong cacing iku pengin mangan kok, gak oleh lho. Sekarang yang penting laku bagus si roh. Bukan perkarane lakunya jasad bagus gak penting lho Pak nggih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yes, kamu. Tapi ojo nduweni karep, keinginan aku laku bagus jasmani ini supaya jasadku mayit engko wut. Jangan. Besu jangan. Jangan Pak. Bahaya itu. Wis pokoke lakonono, ngene wis, gak usah duwe niat seperti itu.
Pun. 1. 2. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua, Anda akan bertemu apabila di dalam hatimu itu sudah tidak ada iman kalau kau yang melaksanakan. Kalau makhluk yang melaksanakan. Kalau makhluk yang berperan sudah tidak ada. Wala yusyrik. Bahasanya janganlah kau menyekutukan Allah dikala kau melakukan zikir tersebut. Berarti tatkala jenengan zikir sirul asrar, cepatlah lepasan keakuanmu yang berzikir, keakuanmu yang merasa, keakuan hamba. Niki engko akan menemukan kekosongan. Wah, gini ki suwung nantinya namanya orang Jawa, ilmu sejati namanya suwung, kosong. Dengan begitulah nikmatnya luar biasa, tidak tertandingi. Tinggal pertanyaannya, di zona seperti itu Anda diletakkan Allah berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, terus menerus, itu urusane Gusti Allah. Terus sekarang zuhud khusus atau cara-carane bagaimana Anda melakukan kholwat ketika nggon sepi. Macam-macam Pak nggon sepi itu. Ibu, bapak, ibu khususnya, jenengan khed tidak menjadikan itu halangan untuk melaksanakan kholwat. Cuman nek sholat ojo, nek wudu ojo, nek zikir Allah ningati ojo, apalagi di lisan Allah ojo. Cukup jenengan ibu-ibu yang ngandung haid pada waktu kholwat iki cukup sirul asrar. Uzkurullaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Lakukanlah hal itu ketika Anda berdiri. Berdiri itu ketika Anda berdiri, jadikanlah kau berzikir pada Allah. Boleh berdiri disebut waktu sholat, boleh berdiri jenengan waktu kerja. Intine jadikanlah berdirimu itu menjadi nilai zikir di mata Allah. Dikatakan zikir di mata Allah ketika Anda berdiri, keakuanmu yang bisa berdiri itu hilang Pak. Karena kau merasa pertama ada sesuatu yang halus yang tidak bisa diceritakan, yaitu wujudnya Allah yang mendirikan dirimu. Setelah itu rasa keakuanmu yang merasakan tadi sebagai hamba hilang. Akhirnya dalam hatimu bergelora semuanya yang berperan akunya Allah. Waku'udan qiyamah waku'udan, apabila kau duduk, jadikanlah duduk itu hanya berzikir pada Allah. Wa ala junubihim, ketika Anda tidur leyeh ngenten iki Pak, menjelang tidur ya, sirul asrar terus melampau. Masalahin jenengan iki wis tuwek, longgo terus sak jam geger leyeh biar ndang cepet bab 14. Lu apa-apa, Gusti Allah gak maksa harus sampai duduk. Ndak Pak, ndak. Iku nontok jasate dulur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat fisikmu, status fisikmu,
Walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat. Memang gak salah, muni gak sopan. Ya lungguh sing pernah tahiyat awal apa tahiyat akhir atau sila. Karena kau menghadap Allah. Lah gitu dah. Itu pertimbangan hukum thariqah. Thariqah tidak mengajarkan pernah dikira dengan leyeh. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat apa? Surat apa boleh? Kalai. Ada niku Quran niku. Berarti nalangi bagi mereka sing gegere dengkek. Mboten napa-napa. Nek pun ngertos sirul asrar mboten masalah. Aman pol niku. Jelas Pak nggih? Berarti pertanyaan apa iku mau? Syarat kholwat. Kalau kita memakai tata cara di thariqah ini Pak, khusus bagi yang laki atau ibu yang suci. Yo jok ngandung hadas cilik, hadas besar. Lalu sampean salat sunnah, lalu tawasulo. Wis pesen kula, pesen dari Mbah Dalhar Watu Jongol Magelang. Nger, kuwi nek tawasul aja disebut jenenge. Kesuwen. Berhubung thariqahmu iku wakeh, Nger. Sebutan khususon semua sedaya kekasih Allah Al-Fatihah. Wis kabeh Pak. Bah sing wis mati, bah durung mati katut kekasih Allah iku katut. Lalu langsung dzikir Pak wis. Ada yang istighfar dulu, sholawat dulu, langsung ditutup dzikir sak kapoke. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Nek dzikir ya sing suwi. Lah ngene lah. Yi geger kula sak jam gak betah. Akhirnya surat apa mang jawab? Kuwi gak iso ambek lungguh ya ambek leyeh nggak bisa dengan duduk pegel ya berbaringlah, menisan cepet bablas tidur. Jadi nanti muka syafahnya lewat mimpi. Nggih Pak. Loh, kula sian ngaten Pak. Waktu zamane kasaf-kasaf banter-banteri. Kholwat umpama di muka syafa itu 5 menit belum ketemu apa sing kula jaluk ambek lele ya. Masalahe ning jaba iku akeh sing ngenteni Pak. Nomor. Jujur mawon, kula niki termasuk mantan wong bejat yang ini ki. Sholat ya sholat Pak, lho nggih. Ahli kasaf iku taat ning hukum syariat, lho nggih. Estu wiritan sampean piro? Wis kalah. 1 hari 1 malam saya itu ketemu dzikir dzikir khafi niku 20.000. Saya coba 20.000. Langsung dedek tambahan Pak kasafi. Lah iki bahayanya kalau tidak ada sirul asrornya. Kalau ada sirul asrornya netral Pak. Artinya mohon maaf, pengaruh-pengaruh syahwatud dunia itu sudah tidak menjadi pengaruh. Gampang nggih? Jadi jenengan tujuan sampean iku apa? Wis usule nang Allah, urusan nanti dikasafno Allah iku bonus, munai bonus, gak usah menjadi tujuan sampean. Nah, ketika sampean iku sampun masuk di dzikir, udah ikuti dzikir aja terus. Adi keluar masuk napas tut nih, gak usah ditahan Pak, napas gak usah dilebokno udel ditahan, engko metu kene nang latifah jangan. Cukup ruhaniyah mau mengimani ngerasakno yen sak temene urip sejatine sing duduk hidup bukan sifat itu loh, yang mengeluarkan dan memasukkan napas. Wis engko dibawa kemana sampean ruhaniyah?
urusannya Allah, ikuti ya terus. Bila mana sampai niki dimasukkan alam kasyaf, makom mukasyafah, di makom malakut jabarut lahut, udah lihat Allahnya aja yang memperjalankan, aman nanti, aman. Kadang-kadang itu jenengan niki ditaukan jasad sampean, sampean tahu keluar, sampean tahu di depan sampean niku ada 2, ada 3, ada 4, tahu. Ingatlah, iki kasaf sian Pak, iki kasaf, belum dikatakan makrifat, belum. Ini nafsu ya amarah lawamah mutmainnah, dan ini nanti akan harus jina mendukung perjalanan sampean. Malaikat teko akal, nafsu hayawan teko iblis, teko apa? Teko nafsu. Burak iku nafsu, dikai tumpakan Kanjeng Nabi. Malaikat teko akal, nuntun burake. Loh, ketika saat sab langit 7 selesai, semuanya parkir mboten? Parkir. Anda nanti juga begitu. Semua apa yang ada di kasaf harus parkir semuanya. Muhammad sendiri yang naik. Muhammad jenengan. Paham maksud kula? Cara hakikat Pak, bukan syariat. Makanya mengapa ayatnya tidak memakai Rasul Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra bi ngabdihi, hamba kawula jenengan hamba toh, kok kak bi Muhammadihi, ayo bi Isa, bi Adam. Ini surat Al-Isra ayat 1. Kok makai abdihi apa? Maknanya hamba, budai Allah. Berarti jenengan kali kula. Berarti kewusulan itu tidak hanya terjadi pada Muhammad ibnu Abdillah saja, tetapi juga jenengan sedoyo, karena jenengan abdihi. Paham nggih? Ini dikuatkan dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Allah. Nah ini, fa inna ajalallah la'at, Allah pasti akan membikin waktu pertemuan, pasti akan menentukan waktu pertemuannya dengan hambanya. Iki nggak main-main Pak. Allah nggak pernah ingkar janji. Iki Quran loh, Al-Ankabut ayat 5, coba dibuka. Semuanya, barang siapa yang ingin, kan gak mungkin Muhammad tok, Ibnu Abdillah lah, termasuk jenengan. Sehingga muncullah ayat ala inna auliya Allah, disebut para kekasih Allah bisa bertemu Allah. Nek cara wong Jawa ngarane waline Gusti, wali ku gak kudu harus punya muka syafa, wali gak harus nanti nggo serban ngene. Wali ku iso dadi pedagang, kuli, pengemis. Angget musim wali ku kudu pakaiane apik-apik, wangen-wangen. Seprone sing akeh ya. Seprone sing akeh, justru kebanyakan sing koyok ngene iki mungsuhe Allah, jujur. Ya. Lebih berat orang yang berkata nuturi untuk ngelakoni daripada yang tuturi. Kok cara kula angsal milih jenengan. Jenengan ana ngarep, aku ana Bu. Lu estu Pak. Tapi
saya tidak bisa menolak, sebab ini balahum minkum, ini nadhirum minkum, aku cuman pesuruh. Saya nggak bisa memilih. Laksana saya speaker nih kalau Pak, nek gak ono sing halo halo, speaker saged muni dah. Saged muni dewe? Mboten saged. Ya ini status kita, saya khususnya nggak iso ngomong Pak, nek gak ono sing ngomong yang jero iku. Di dalam itu enggak, manakala Allah tidak halo, kelason ini gak iso gak iso metu suara halo. Jadi sampean berimannya yang menjadi guru akhirat sampean niku Allah, bukan manusia. Nek sampean tasik ngomong manusia ati sampean iman, nikilah letak kejebak sampean. Nggak oleh. Tak lurus no. Guru sampean sejati iku ya hidup iku Allah itu. Yang hidup itu bukan sifat. Ini pertanyaan kedua. Ya, apakah hidup itu Allah? Ataukah hidup yang punya Allah? Pak, sifat ma'ani dalam sifat 20 wajibnya Allah itu ada hayat, ya. Artinya hidup. Ini sifat, Pak. Allah nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah berarti Allah nama. Terus hidup kan wujud kita mbakok mukhalafatul lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat. Mulai kudrat tujuh sifat ma'ani Allah. Kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Hayat iku hidup dari sifat. Sing kula maksud hidup bukan sifat, tapi yang kula maksud hidup laisa kamislihi sayun, yang mensifati. Antara kula ambek jenengan. Niki lho, Pak. Ini lho, Pak. Mosok ini kurang jelas, Pak. Halo. Ini sing kula maksud. Aku nggak bisa berkata apa-apa, Pak. Saya katakan saya namakan apa? Wong saya nggak ada. Bagaimana aku bisa berkata? Bagaimana saya dikatakan melihat? Wong saya tidak ada. Kita manusia secara syariat asalnya, hakikat asalnya tidak ada. Terus diterangkan di dalam thariqat, kita manusia ada, diciptakan oleh yang berarti Allah. Ngerti nggih? Oke. Anda manakala ingin nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Berarti ini wa inna ilaihi. Kalau kita sudah kembali ke asal kita nggak ada, bagaimana mungkin kita disebut bisa melihat yang ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada sendiri. Loh, terus yang disebut orang yang makrifat itu bagaimana? Orang yang sudah kefanaan orangnya. Jadi bener al-khalat. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak temene ingsun. Ana ya ingsun. Iku Allahu Allah. La ilaha, ora ana pangeran sing wajib disembah illa ana kejaba ingsun. Posisi ngomong ingsun itu bukan makhluk. Makhluknya sudah tidak ada, bos. Terus apakah
hidup itu yang memiliki sama? Nah, apakah hidup itu punyanya Allah? Nek kita ngomong Allah itu nama, salah. Kalau kita ngomong Allah maksudnya adalah laisa kamitsli syai'un, benar Pak ya, benar. Saya ngomong hidup itu bukan sifat, saya ngomong Allah itu bukan nama. Janganlah kau sembah sifatku atau namaku, sembahlah aku. Makanya Quran ini surat Toha ayat 14, innani anallah fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jadi salatmu itu iso dadi zikir. Berarti zikir kok apa? Ana iku lho zikir, kesadaran ana. Sejatine zikir. Surat Al-Anbiya 25 tadi, la ilaha illa ana. Di situ maksudnya itu. Berarti inilah wahyu puncak, Pak. Semua rasul dari Nabi Adam sampai Muhammad dikatakan rasul karena dia mengemban dan mengajarkan, mendidik keahatan Allah terhadap umat. Sekarang Pak, mohon maaf, sejak itu sampai entah sampai kapan diselewengkan. Bahkan umat disuruh untuk memuja, memuji terhadap makhluk. Loh, sungguh nyun sewu ya. Kadang-kadang kita tidak terasa digiring oleh oknum untuk memuja dzurriyyah Rasul. Nggih mboten? Padahal nyun sewu, ayo delok alhamdulillah utawi sekabeh puja-puji bahkan nyembah iku lillahi hanya terhadap saya pribadi mengatakan prihatin. Ajaran Rasulullah yang asli itu diputar balik. Nah sekarang saya hadir meluruskan, janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Surat apa itu? Lali aku. Ojo ndadekno perkara sak liyane Allah ning atimu. Konteke iman. Ojo pujomu iku nang sak liyane Allah. Tadi saya katakan apabila saya nyebut Allah atau hidup bukan nama, bukan sifat. Sing kula maksud Sang Yang Tunggal. Sang Yang Maha Esa. Kita sudah digiring sama di situ, Pak. Kalau urusan hamid atau mujinya itu jasad kepada jasad, monggo. Tapi ruhaniyah iki jangan digiring ke jasmani. Niku wis membudaya loh, Pak. Wis membudaya. Iman kita menuduh bahwasanya berkah, bahwasanya syafaah, bahwasanya karomah itu ada di makhluk kepunyaan. Kita sudah beriman di situ mulai sejak kapan? Dulu sampai sekarang digiring seperti itu. Nah, oleh karenanya saya luruskan dengan dasar surat Al-Kahfi ayat terakhir tadi. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan, iki Allah mengatakan apa? Innama ana, saya ini sama dengan kau. Bashar, manusia. Artinya apa? Jangan kau sembah puja-puji aku, sembahlah puja-pujilah siapa yang ku sembah, itu Rasul. Kita digiring opini untuk memuji terhadap, mohon maaf loh Pak, kepada makhluk. Terus ini nanti yang bertanggung jawab siapa? Yang katanya menuduh bisa menyelamatkan kita.
Wis, tanya terhadap yang bersangkutan yang kita baca. Berani enggak mengatakan kosam, sumpah kalau dia bisa menolong? Ayo. Enggak akan berani, Pak. Karena belum tahu sejati ini Allah. Iya, saya tanya. Enggak akan berani. Enggak akan berani. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bebas dengan nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Gak aman. Aku ambek nafsu. Aku gak aman. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung mengajak kejelekan. Berarti bagaimana mungkin aku bisa menolong kau, wong aku menolong diriku sendiri? Nggak bisa. Iku makhluk. Yes. Iki contoh. Iki korean ambek rokok. Makhluk ya. Iki asli nih sampai nambek lo. Apakah bisa korean iku aweh manfaat pada rokok, nyumet rokok nek gak ono sing gerakno? Rek, korek, sumeten rokok apa rokok iku? Jegideg iki. Diem. Gak bisa toh? Gak bisa, Pak. Makhluk iku sifate la haula wala ku. Jelas nggih niki nggih? Jelas. Kita sering mengucapkan itu, tapi hati kita tidak praktekkan yang sebenarnya. Gara-gara kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ngoten niku. Paham kalau kabeh iku wa iku si Allah, tapi prakteknya mboten. Terus ada yang menggerakkan, Pak. Oke, ada yang menggerakkan. Digerakkanlah, dibuka. Seret, berhubung jenengan iku ndelok makhluke rokoke gak ndelok sing gerakno iki, aku yakin jenengan akan berkeyakinan bahwasanya si rokok iku iso bergerak sendiri. Gitu? Lalu korean, aku yakin sampean akan berkeyakinan kalau korean itu bisa nyumet rokok, menyulut rokok, artinya bisa membantu. Kalau kau melihat koreannya, coba kalau sampai melihat yang menggerakkan ini laksana Allah, ini laksana kita. Sungguh, Pak, inilah ajaran yang sebenarnya itu, yang harus diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Suatu saat sampai itu di masalah dengan bank, mau diplang, jangka tempo 1 bulan. Ketika 1 bulan tidak bisa, dikasih 1 bulan lagi, nggak bisa ditambah 1 bulan lagi, mau diplang, tonggo sampean kerungu, sakno ditolong, Pak, ditebus, wis tak utangi ae kok sauren gena-gena yo, cekak diblang awakmu. Matur suwun mboten, Pak? Matur suwun. Aku yakin atimu nuduh sing nolong iku tonggo tetangga, makhluk. Karena sampean melihat makhluknya, otomatis iman sampean kali kula datang makhluk yang bisa menolong. Memang seakan-akan tetangga atau makhluk itu bisa menolong, tapi kalau tidak digerakkan Allah, walaupun punya uang banyak, gak digerakkan Allah, jelas diem, Pak. Sama dengan iki mau lho, Pak, mosok gak paham. Gampang jane nggih. Inilah nek cara bahasa Mbah Buyut, ilmu sejati biyen disebut sangkan paraning dumati. Bahasa Quran yaiki ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus yaiki asli ajaran Rasulullah. Ani butullaha wajtanibut tauhid. Arahkan hatimu hanya pada Allah. Wajtanibut tauhid. Tinggalkan selain Allah dalam hatimu. Itu. Semua Rasul hanya gembar-gembor masalah ini, Pak. Masalah ini. Ada lagi?
satu. Tak kandani tok ampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Kudus, Supat Ahmad Fatoni. Mohon tanya sama Mbah Yai mengenai tentang roh dan jasad yang terdiri dari unsur dari manusia, yaitu ada perempuan juga ada laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah nanti di dalam alam rohaniah, apakah nanti ada roh wanita dan roh laki-laki? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar tausiah dari Pak Ustadz, yaitu sholawat mulianya bapak dan ibu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Mohon penjelasannya, bagaimana keterangan sholawat tersebut. Terima kasih Mbak Yai. Apakah ruhaniyah itu ada laki dan perempuan? Lagi lagi, Bapak Ibu, kalau bicara ruh sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Muhammad, jikalau ada yang tanya tentang roh, jawaban itu urusane pangeranku. Illa qalilan, pengetahuan manusia itu hanya sedikit. Gini, jenengan nek melihat makhluknya ya begitu. Nggak boleh ada manusia membahas tentang ruh, nggak boleh, karena melihat makhluknya. Coba lihatlah yang halu-halu, beda otomatis dengan sirul asrar. Pak, sirul asrar. Kalau sudah kita bicara tentang ruh, jelas tidak ada laki, tidak ada perempuan. Adanya laki dan perempuan itu secara fisik, tandane sampean roh dewi. Yes kuwilah. Itu ada kaitannya dengan syahwat, syahwatul farji. Dan syahwatul farji ada kaitannya syahwatul dunya. Syahwatul dunya ada kaitannya khuldi, buah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap kekal di surgaku, jangan kau dekati itu khuldi. Apa hakikatnya khuldi? Ya niki dulur. Makanya nafsu membikin seakan-akan ini kekal bagi kita. Khuldi kan maknanya kekal. Diomongi Adam ambek iblis, Adam tak kandani ya. Khuldi itu artinya apa? Kekal ya. Kui nek gak mangan, kalau kau gak makan khuldi, kau tidak kekal di syurga. Dipelintir toh Pak. Nek Allah dawuh kan kebalikannya. Begitulah iblis memang tugasnya dikongkon ngunu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ada kaitannya dengan ummahat. Ngapun Pak, sholawate Allah nang Kanjeng Nabi bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dalam hukum syariat tidak ada yang bisa jawab bagaimana sih sholawatnya Kanjeng Allah ke Kanjeng. Kok Allah hai bersolawat, kok malaikat juga bersolawat? Bunyinya apa? Gak ada yang bisa jawab. Terbatas Pak. Ternyata apa sih solawat itu? Penghormatan. Penghormatannya Allah terhadap Muhammad ibnu Abdullah dijadikan sebagai Rasul. Itulah solawatnya Allah. Dari hakikat lho Pak, jarang syariat. Lah malaikat ditunjuk Allah sebagai penyampai wahyu terhadap beliau. Bentuk penyampainya wahyu malaikat terhadap beliau Muhammad ibnu Abdullah, itulah sholawatnya
Kalau sholawat kita sebagai umat ke Kanjeng Nabi sudah jelas loh. Muhammad siapa? Lah wong kuwi ngirim perkara sing kok kirim kuwi lho gak eruh sing kok kirim. Nyampe mboten? Kula niki ngirim odol Pak nang sampean. Namanya siapa? Fulan. Alamatin ndi? Gak eruh. Endi gak eruh? Pak Pos sampean kirimno. Ditonton. Iki nang ndi? Balik mboten? Balik. Nyun sewu, hakikat syahadat sudah saya buka tentang Muhammad itu hakikatnya siapa? Adalah makhluk. Iku Rasulullah sebagai utusan Allah. Makhluk semuanya bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti geraknya makhluk itu adalah atas dasar perintah dari Allah untuk bergerak. Lah baru yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan iki sah. Lah niku kok ummahat. Iku maksudnya umat ini ketika membaca sholawat itu kembalinya pada dirinya sendiri, bukan persoalannya. Mohon maaf, makhluk satu bisa mensafaati makhluk lain. Ndak. Coba lihat yang aslinya. Bahasa syariat, karena Rasulullah itu Muhammad itu dikasih izin oleh Allah untuk mensyafaati tapi bukan berarti itu hukum mutlak Muhammad bisa mensyafaati umat, bukan. Hukum mutlaknya ada di Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan syafaat? Lah wong kita nggak tahu syafaat itu milik siapa. Betul mungkin. Laksana gini Pak, bagaimana mungkin saya bisa sampai tujuan? Lawang saya tidak tahu arah jalan dan alamat tujuan. Ya kesasar-sasar Pak, kesasar-sasar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karena mereka dikandani, dikasih seruan atau tidak itu enggak percaya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ditutup akses untuk menuju Allah, ditutup, dikunci oleh Allah hatinya, dikunci oleh Allah mata hatinya, pendengarannya dikunci. Gegara kita tidak percaya tentang masalah apa yang disampaikan Rasulullah tentang dinul haq. Makanya innalladzina kafaru. Saya tadi katakan saya itu mantan orang kafir Pak. Iya, mantan orang kafir. Ruhaniah saya semua ngalami kok. Nek jasmani saya nggak bahas lah Pak. Nek anak wong Islam ya mesti tadi Islam. Begitu jasmani. Yang saya katakan adalah rohani. Ummahat berarti bagaimana? Kalau jenengan statusnya itu sebagai man arafa nafsah faqad arafa rabbah, statusnya Anda itu sudah dimusyahadah, maka ummahat termasuk orang dekat sampean. Siapa? Anak, istri, saudara, tetangga. Mesti jenengan itu dalam hati, mohon maaf Pak, tersentuh melihat anak dan istri manakala belum kenal Allah, sampean kasihan, itu otomatis. Sehingga sampean ada upaya untuk mendidik terhadap rohaniah orang-orang dekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai seorang suami wajib mengenalkan anak istri terhadap Allah. Iya, makanya bahasa ku jagalah
anfusakum, dirimu, ya, wa ahlikum, setelah dirimu kemudian ahli. Ahli itu bisa jadi istri, anak, atau orang dekat Anda. Ahli bisa jadi umat, tergantung Allah meletakkan jenengan nanti di mana. Bahasa saya ahli berarti umat. Bukti nih, saya dijatuhkan sampai di sini. Saya nggak ada hubungan nasab secara syariat belas. Teman ya enggak, berarti umat. Nek kulo dikengen milih Pak, son enak ndi, enak mana, kuwi tidur di rumah dengan menyampaikan hal ini. Kalau jujur saya boleh milih Pak, enak tidur di rumah. Nggih Pak. Tapi saya tidak bisa memilih Pak. Saya harus mengikuti skenario Allah. Makanya kalau ditanya, Gus sampai niku lho mboten capek Kalau jawab jasmani Pak mesti remek. Tapi ruhaniah saya tidak bisa jawab. Kuning-kuning yang kintir di air, ya itu saya itu. Loh, manfaat loh Pak itu, dimakan iwak gatul, dimakan loh. Iya. Jadi secara otomatis Pak, rahmat penghormatan Allah dan malaikat terhadap beliau hakikatnya jenengan kali kula kalau sudah jadi kekasih Allah, otomatis orang dekat jenengan iki mesti kepadangan. Mesti kepadangan. Bentuknya mana? Hati panjenengan iki secara otomatis mikir Pak, anak istri besok bagaimana ya? Ayatnya juga ada, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahasa syariat Pak, bahasa hakikat, kenalkan anak istrimu terhadap Allah, sebab selama kau nggak kenal, hatimu banyak nerakanya. Di dunia ini neraka panas Pak ya. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus, saya Ibu Siti Solikatun dari Glonggong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Keradenan. Pada saat itu saya mengerjakan sholat malam. Salat saya dalam keadaan mata terpejam dengan dzikir silin asrof. Pada saat dzikir itu saya merasa ada sosok berdiri berjubah putih, lalu duduk bersimpuh menyembah pada saya. Mohon penjelasannya. Cukup sekian. Duduk bersimpuh menyembah di pangkuan saya. Dari saya sekian Gus, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah garangan si jubah putih? Lah gitu toh. Pun. Leres toh Pak, garangan toh Pak? Gerangan apa garangan toh? Garangan. Ingat, ketika kita khalwat secara khusus, biasanya itu yang sering terjadi secara tempat sepi ini waulung ya. Ingat, ketika kita khalwat, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, manakala jenengan tadi memfungsikan dzikir sirul asror, maka itu adalah salah satu warid yang diutus Allah. Siapa warid itu? Warid adalah malaikat atau utusan Allah yang diperintah oleh Allah masuk di dalam jagatnya ruhaniyah. Jagatnya ruhaniyah yang disebut kolbun, hati ini lebih luas daripada jagat dunia dan
seisinya. Iya, kita bikin rumah jagat dunia aja ada batasnya, Pak. Kalau jagatnya rohaniah nggak ada batasnya. Sifatnya apa, tujuannya apa? Allah meletakkan warid dan siapa yang dikasih warid? Tidak semua orang, Pak. Kalau pertanyaan sebab apa Allah mengutus warid terhadap hambanya, karena hambanya itu sudah mengenal, membawa kuncinya ke musyahadah, yaitu sirul asrar. Dan apa visi dan misinya si warid? Satu, innama aradallah al-warida alaika, sak temene Allah bermaksud meletakkan warid dalam diri Anda adalah untuk menghantarkan Anda pada Allah. Menghantarkan. Tapi sebelum dihantarkan ada di situ peperangan, Pak Bu. Pengusiran nafsu penjajah dalam hati jenengan. Awalnya kita dijajah oleh nafsu supaya roh itu bersukaria dengan dunia. Kalau sudah bersukaria dengan dunia, kita menjadi budaknya hawa. Kita dibebaskan oleh Allah lewat proses perjalannya warid. Jadi warid masuk di situ mengusir penjajahnya ruh untuk membebaskan ruh dari perbudakan ruh terhadap nafsu. Aman sudah dibersihkan, nafsu sudah ngalih, dihantarkan jenengan pada Allah. Iku apabila jenengan sudah meyakini kebenaran, menerima dan melaksanakan sirul asrar. Lah terus dirinya kok menyembah? Lah ngono toh? Apa sebabnya menyembah? Itu sebetulnya didikan terhadap kita, jangan pernah yang kau sembah kecuali Sang Yang Tunggal. Iku didikan. Bukan perkarane warid nyembah jenengan, boten. Itu adalah fa'budun. Tadi ada fa'budun. Fa'budun tak tulis mang loh. Surat Al-Anbiya 25. Itu pengajaran terhadap jenengan, jangan pernah menyembah selain pada Allah. Wis. Itu di mana? Di alam mukasyafah, Bu. Kalau jenengan tadi sirul asrar itu betul-betul fungsi, jenengan gak mungkin melihat makhluknya. Jenengan pasti akan melihat sang yang berperan. Siapa? Tidak ada lain kecuali Allah. Tapi manakala seseorang itu ketika suluk belum membawa apalagi memfungsikan sirul asrar, maka itu adalah bisa jadi iblis mandom, apa mandom? Membo menyerupai terhadap makhluk siapapun. Kadang-kadang ngomongnya pewenak, Pak. Mau masak gunung, mau jadi orang sakti, mau jadi orang karomah, ahli kasyaf, tahu semua apa yang terjadi. Apabila terjadi seperti itu, wahai saudara-saudaraku, tolaklah. Tolak. Si Salik ketika suluk hanya satu, aku hanya ingin bertemu Allah. Pasti dia akan hilang. Saat itu juga fungsinya sirul asam melampah hilang. Kalau itu tadi makhluk loh Pak ya, makhluk, yaitu iblis mendo-mendo menyerupai hamba Allah. Pernah terjadi di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir
Jelani ketika beliau ikut kholwat, iblis datang. Iblis datang. Yang intinya ngaku-ngaku Allah. Mengapa beliau menolak? Karena beliau memakai sirul asrar. Lah, jadi sirul asrar itu adalah satu alat untuk mendeteksi ya, meninggalkan iman selain Allah. Kalau nggak ada sirul asrarnya, wah patuhnya setengah mati Pak Bu. Duh, sinten sih gak seneng? Siapa yang nggak suka menjadi orang sakti? Ayo, punya karomah, ya, punya sesuatu yang orang tidak mempunyai. Orang sakit didemok tok ngene waras, ya, didoa ia waras. Orang bisnis pengen dirinya itu mang sukses, dikasih jalan sukses, siapa yang nggak suka? Biasanya Pak, pelaku-pelaku ini sing boten, sing tidak membawa sirul asrar, ujung-ujungi iku goleki dunya. Nggih, ma'isyatu dunya dijadikan sebagai lahan untuk mencari kebutuhan dunia. Lho Gus, sampean kok iso ngomong? Iya tahu aku korban ya. Pelaku. Nggih, pelaku bukan korban, pelaku. Makanya tadi saya katakan aku ini mantan wong luwih bejat katimbang jenengan, Pak. Ngoten. Luwih kafir daripada orang kafir. Berarti kafir kuadrat kula niki. Kuadrat. Sampean sik kafir tok, aku kuadrat. Nggih. Jadi niku Bu ya. Jadi kategori warid dengan catatan warid minallah, dengan catatan kalau sudah memegang sirul asrar. Kalau tidak memegang sirul asrar memang betul warid tapi minas syaiton. Paham nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuruddin Nami Syafi'i saking Kudus bagian. Ingkang kula tangletaken niki tesih bisikan nafsu napa iblis bagian. Kula dawuhken dzikir sirul asrar antara tembok dengan saya ya. Kalau dirasa itu seakan-akan rasanya itu gak bisa digambarkan apa tuh, mata ndak bisa melihat nikmat kalau terpejam gitu ya. Itu nafsu atau pesan iblis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jatuhnya wajahnya ruhaniyah rasa itu hanya pada Sang Yang Tunggal, itu jelas wallahi bisikan dari Allah. Itulah yang kumaksud ruhaniyah ini duduk di tajalli. Dengan begitu tandanya keakuan diri sudah tiada, keakuan wujudnya makhluk sudah tiada. Artinya semua apapun sistem-sistem di dalam ajaran hukum syariat, oleh karena Anda itu sudah tiada loh ya, maka itulah salah satu ciri yang disebut amal arif, yang disebut orang yang kefanaan dirinya adalah orang yang sudah masuk di zona ahad, la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak punya keyakinan kalau apapun yang muncul dari dirinya itu dirinya, karena dirinya sudah tiada. Tembok juga begitu, memang nggak bisa digambarkan. Bagaimana kita bisa menggambar namun kita sudah tiada atas kemakhlukan kita, nggak bisa. Yang mengatakan itu dirinya sendiri siapa? Ya Allah itu.
Makanya tanya siapa yang menamai Allah itu siapa? Ya dirinya sendiri. Wis, maneh. Niki jangan apa? Soto. Sapa sing jenengna soto piye? Padahal dikatakan soto rangkaiane kuatah teng mriku. Sebelum dintaktung jeneng soto. Nah, ini proses ya. Ada pedesan, ada brambang, ada bawang, ada laos, apapun itu. Boso. Ketika sudah mateng muncullah nama. Aku tanya, sing jenengna soto iku sapa? Yang menamai soto. Wis sare ajab, ya orang dulu-dulu lah gitu ya. Orang dulu ditanya, siapa dulunya? Ya dulu-dulu loh. Akhirnya habis kembali pada asal. Paham ya? Disitulah makanya siapa yang menamai Allah? Ya Allah sendiri. Jadi pertanyaan masalah bisikan jelas itu dari Allah, manakala duduk rohaniyah di tajali. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Aris dari Pati Gus. Hampir sama ibu tadi Pak. Dari Bali. Pati. Oh Pati. Pati Jawa Tengah. Nggih. Hampir sama ibu tadi waktu saya sholat. Itu saya merasa kayak naik gitu Bos, dari kaki ke atas sampai kepala nih, hampir lepas gitu rasanya. Tapi waktu hampir lepas itu timbul rasa khawatir, Takut. Terus masuk lagi. Itu dalam satu sholat tuh 2 kali mengalami. Ya itu yang Jenengan pun megang sirul asror pada saat itu. Sudah ya? Sudah Pak. Nggih. Matur suwun. Nggih. Ngeten Pak. Kejadian itu akhirnya dasar takut itu akhirnya kembali lagi, bukan dikatakan salah sih, enggak. Itulah proses memang ya. Proses pemfanaan dalam hati tentang iman selain Allah. Laksana ruh itu dikeluarkan dari jasad. Mengapa ada rasa takut? Karena jenengan ada pertimbangan. Di belakang sampean ada pertimbangan. Bojoku sik ayu, anakku sik cilik-cilik, aku durung siap mati. Loh Pak, ngono iku terjadi terhadap siapapun, gak jenengan tok. Apabila Allah menterjadikan Mi'raj lewat kasyaf, terjadi, tapi tidak harus seperti itu juga. Semuanya dikembalikan apa kata Allah. Cuman nanti jenengan tidak akan pernah takut lagi kalau sirul asrar fungsi betul-betul. Kalau sirul asrar fungsi betul, sadar yang memperjalankan siapa? Allah. Ditemukan makhluk lain, di dalam makhluk lain itu siapa? Allah lagi. Nggak akan pernah takut nanti, tapi ya proses memang seperti itu Pak. Wajar Pak, jadi mboten salah jenengan kembali lagi. Makanya hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Manakala kau ingin sholatmu khusyuk, ruhaniyahmu nggawa sirul asrar. Bawa sirul asrar, fungsikan sirul asrarmu. Ketika kau takbiratul ihram mulai sampai salam, jangan kau lepas sirul asrar. Tapi gini kuau akan terjadi, bisa jadi seperti itu. Akan lupa rokaat, akan lupa gerakan. Nggih jadi imam dhisik Pak. Iku proses, nggak ada masalah. Sebab sesungguhnya orang yang dikatakan rindu iku sebab sudah pernah
tahu sifat kekuasaan sang yang dirindukan. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, imanmu dikatakan ihsan manakala ketika kau menyembah kau seakan-akan bisa melihat Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Berarti munculnya adalah rindu, ingin lekas bertemu, namanya muraqabah. Anda sudah merasa dekat. Makanya zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. Munculnya zikir itu disebut sirrul asrar. Merkai anta sudah dekat. Nek ning thariqah hu Allah, huwa dia berarti jauh. Tapi nanti kalau sudah anta berjalan ke ana, anta sudah tidak ada. Itulah namanya ahad. Ana kan ingsun, anta sudah tidak ada. Berarti Allah ya kuwi ya Allah, tapi bukan ada dua. Nggih. Wonten melih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pemahaman, kalau sudah pemahaman tentang dinul tauhid, terkadang nyon sewu losdol. Pernah kemarin Mbah Yai sanjang meskipun kebenaran kuis ning jero aja ditokno lah itu. Nyon sewu mungkin saged diulangi lagi. Tapi matur nuwun. Iki mboten ganggu tangga teparu ta? Hah? Mboten apa-apa. Haden. Ini yang terakhir ya. Haden. Ada lagi? Nggih, ngeten Pak nggih. Ketika saat kebenaran itu tidak dikeluarkan, terus siapa yang tidak mengeluarkan? Allah sendiri dah. Ketika saat kebenaran itu dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan? Pernah Pak terjadi, saya itu di forum belum mengenal YouTube. Insya Allah tahun 2008 atau 2009. Saya mengkaji kebenaran di dalam tentang masalah dinul haq di depan para mursyid. Biasa toh, saya itu habis menjabarkan materi, saya kasih tanya jawab. Kemudian pada waktu itu tidak ada yang tanya. Oleh karena kami ada sesepuh-sesepuh, tadi donga mboten kula dungani. Jadi ada sesepuh sendiri yang berdoa. Oke. Tapi sebelum berdoa beliau mengatakan, Bapak Ibu, jenengan paham yang dikatakan Gus Mukhlason itu adalah intan, mutiara yang berharga, intan yang paling mahal. Mestinya intan itu tidak dikeluarkan, dimasukkan kotak, kotaknya dikunci, dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, di dalam rumah, rumahnya ya dikunci. Beda Pak Bu, kalau bata diletakkan di luar. Berapa harganya bata satu truk? Sebanding enggak dengan intan satu gegem? Mahal mana? Mahal intan. Mestinya enggak boleh disampaikan di tengah umum, dikeluarkan, enggak boleh. Kula ini gak serantan Pak nek ngoten niku. Kula langsung nang operator, si bos njaluk mikir situ bos. Langsung tak saut. Ngapunten yi saderenge ingkang kawatah. Mohon ngapura. Bukane kula niki suul adab mboten. Cuman mengklarifikasi mawon.
Sebetulnya tiang-tiang niki pengen duwe inten, tapi orang ngerti dalane, tidak tahu jalannya untuk mendapatkan intan. Kasih dong ilmu nih, bagaimana caranya dapat intan. Jangan dibiarkan dia kesana kemari membawa bata. Kasihan. Sebetulnya dia itu pengen punya intan, sebab intan satu kepel itu lebih mahal daripada bata satu truk. Saya tanya kalau nggak percaya. Ini diem maun saat itu. Diem. Andai kata jenengan punya cara mendapatkan intan. Kasihan beliau-beliau itu. Kasihan. Sehingga pada saat itu mohon maaf, mursyid ini A misalkan punya teman mursyid B, sedangkan mursyid B itu pada saat itu sudah ngangsu kawaru terhadap saya. Wadul, tahu wadul? Melaporkan. Tapi dia si A tidak tahu si B itu sudah ngaji pada saya. Akhirnya apa? Malah disuruh minta maaf pada saya. Dan itu terjadi. Akhirnya sampai sekarang zikir khofinya itu disertakan sirul bisa wusul. Oke. Itu di wilayah saya dulu Pak. Saya belum keluar ke Mojokerto itu, belum. Tahun segitu itu masih dalam lingkup Kabupaten Mawon. Jadi Allah pasti tidak ngawur melihat sikon. Kapan waktu dan tempat sikon Allah mengeluarkan, pasti dikeluarkan. Kapan Allah tidak mengeluarkan, pasti tidak dikeluarkan. Walaupun bahasa mentok innani anallah juga begitu. Gak mungkin Allah itu ngawur sikon, gak mungkin. Istilah bahasa nyun sewu, kita itu makanannya adalah nasi. Gak mungkin Pak dikasih peloran. Tahu peloran? Iya kalau mesin. Gak mungkin kita makan nasi itu dikasih beras. Beras makanan, gak mungkin. Mesti berupa nasi. Iya nih ayam Pak, padi dikasihkan, jagung mentah dikasihkan, beras. Kalau kita ya nasi, cocok ini man. Cocok pun telah sahabat amban. Cocok. Jadi Allah pasti mengeluarkan pada saat sikon yang Allah keluarkan. Allah pasti tidak akan mengeluarkan apa yang ada di dalam melihat kondisi itu juga. Begitu Pak nggih? Nggih. Sampun cekap? Pun. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Apa yang telah diberikan Allah pada kesempatan malam hari ini, jadikan ya Allah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua apa kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.